Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel edukasi SMK Multikarya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Nur Hayati Lubis. Hari ini kita mau belajar dasar desain grafis dengan topik format gambar ya. Nah, namun sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa dan absensi terlebih dahulu di e-learning sekolah kita. Kemudian, pembahasan kita ini adalah format gambar ya. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang gambar. Jadi gambar itu terdiri dari dalam dua kategori, yaitu raster dan vektor. Jadi gambar raster itu apa sih? Nah, gambar raster adalah format gambar yang paling umum dan banyak ditemui di internet. Gambar-gambar dalam tipe ini dibentuk dari serangkaian titik-titik kecil atau disebut juga dengan piksel. Banyak piksel dalam format raster akan menentukan resolusi suatu gambar, baik itu tinggi maupun rendah. Jadi format raster cenderung statis dan bergantung kepada resolusi, sehingga menjadi blur ketika diperbesar. Karena dibentuk dari susunan piksel, maka dalam format raster juga dikenal dengan adanya yang namanya lossless dan lossy compression. Maksudnya gimana? Kalau lossless compression itu adalah ketika memperkecil suatu ukuran gambar, maka gambar tersebut tanpa mempengaruhi dari kualitasnya atau kualitasnya itu masih sama atau tidak rusak gitu ya. Nah, kebalikannya ketika lossy compression maka akan berkurang dari kualitasnya, seperti itu ya. Kemudian kita bahas tentang format tipe file gambarnya ya. Yang pertama itu ada yang namanya PNG. Jadi PNG ini terpopuler karena dapat menampilkan gambar dengan latar belakang yang transparan. Banyak digunakan untuk membuat banner, chart, logo, infografis, ilustrasi, komik, dan banyak produk grafis lainnya. Nah, kelebihannya ada dalam poin ini ya, seperti warnanya transparan, filenya dapat diatur jumlah warnanya, kompresinya tidak menghilangkan data. Kemudian untuk kekurangannya itu PNG ini belum populer sehingga sebagian browser itu tidak mendukungnya. Selanjutnya, format gambar selanjutnya ini merupakan format gambar raster ya. Kemudian yang kedua itu adalah JPG atau JPEG yang paling sering kita gunakan atau yang paling populer gitu ya. Untuk kepanjangannya adalah Joint Photographic Expert Group. Apa saja kelebihan dari format gambar JPEG ini? Nah, itu paling banyak digunakan di internet dan paling spesial. Juga kompatibel dengan berbagai browser. Kemudian jenis data yang dikirim dapat dilihat secara bebas dan memudahkan untuk dalam mengunduh foto ya. Kemudian kekurangannya apa? Jadi kekurangan JPG ini termasuk dalam tipe gambar yang lossy compression, sehingga kualitasnya itu akan menurun jika diperbesar. Gambar tipe data JPEG atau JPG ini tidak begitu baik untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik. Kenapa? Karena itu tadi kualitasnya itu kurang gitu ya. Kemudian media penyimpanannya terbatas dan tidak cocok untuk hasil fotografi. Nah, selanjutnya adalah tipe gambar GIF atau Graphic Interchange Format. Nah, jadi GIF ini ukuran filenya itu kecil ya, mendukung mode transparan dan termasuk ke dalam lossless compression, mendukung animasi gambar. Jadi tipe data GIF ini dia nanti dia itu bergerak gitu ya.
seperti animasi gambar bersifat tidak pecah-pecah dan mendukung kompresi tidak menghilangkan data. Kemudian untuk kekurangannya tidak cocok digunakan untuk fotografi modern. Penyimpanan data gambar terbatas, gambarnya berukuran kecil. Nah, format ini sayangnya tidak dibekali dengan kualitas gambar yang tinggi serta mempunyai dukungan warna yang terbatas. Selanjutnya, kita bahas tentang format gambar TIFF, TIFF atau Target Image File Format. Nah, bagaimana kelebihan dari format gambar ini? Dia itu dengan kualitas gambar yang sangat tinggi dan banyak digunakan dalam industri cetak maupun penerbitan. Merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan di paket desktop publishing dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi. Format gambarnya itu bersifat lebih fleksibel yang dapat dilakukan di dalam aplikasi ke dalam layout. Kemudian kekurangannya itu yaitu ukuran filenya besar ya. Jadi kalau ukuran filenya itu besar, biasanya dia itu membutuhkan data penyimpanan yang besar juga. Kemudian tidak kompatibel pada browser karena ukurannya yang terlalu besar itu ya. Jadi sulit untuk berbagi data atau di-download. Nah, selanjutnya ada format tipe gambar PSD atau Photoshop dokumen. Jadi ini PSD ini adalah file mentahan dari Photoshop itu sendiri. Jadi PSD ini juga bisa diubah formatnya ke JPG, PNG ya. Namun format ini tidak bisa dilihat dari browser maupun aplikasi Mac Views sehingga tidak disarankan untuk konten web. Selanjutnya itu tipe gambar yang kedua. Yang pertama kan raster, maka yang kedua ini ada yang namanya vector image file format. Jadi gambar-gambar dalam format vektor ini dihasilkan dari titik, garis, maupun kurva berdasarkan formula matematis dalam komputer. Itulah mengapa setiap bentuk dan warna yang dihasilkan dari susunan-susunan vektor tidak terikat kepada pixel, ya. Jadi walaupun diperbesar, dia tidak mempengaruhi dari kualitas gambarnya. Ingat ya, kalau dia diperbesar tidak mempengaruhi dari kualitas gambarnya, merupakan ciri dari gambar vektor. Contohnya apa? Contohnya itu SVG, merupakan format gambar grafis berbasis XML. Banyak digunakan untuk membuat ilustrasi, diagram, logo, icon, animasi untuk dalam website. Nah, kabar baiknya SVG ini menawarkan ukuran file yang kecil dan dapat diakses dari berbagai web browser. Oke, next, selanjutnya adalah format gambar PDF. Kan biasanya kita lihat tuh PDF. PDF ini juga termasuk dalam kategori format gambar vektor ya, karena bisa untuk menampilkan ilustrasi, poster, desain sampul, serta konten grafis lainnya. Oke, selanjutnya sudah selesai ya. Berarti format gambar itu ada dua jenis dari gambar itu sendiri ya. Ada yang dia raster dan ada yang vektor. Raster itu ada juga jenis-jenisnya dan vektor ada jenis-jenisnya. Semoga kalian paham materi pembelajaran kali ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.